Jadi kok sepertinya anti-Islam. Wah, ini kan baru saya tanyakan ini, ya kan? Salah satunya apa? Kemarin ganti rumah sakit Al Ihsan menjadi kelas asih. Oh iya. Wah itu banyak yang begitu. Padahal setahu saya nih, kalau saya lihat kan di profilnya itu kan dulu kan dia pernah jadi aktivis MI kalau Ya, saya ketua umum cabang persiapan Purwakarta, suka demo. Itu umur 20-an pasti kan. Iya. Pertanyaannya yang disebut anti-Islam itu bagaimana sih? Nah itu Orang anti-Islam itu adalah orang yang menyakiti anak-anak yatim, tidak memberikan makan fakir miskin, kemudian membelanjakan anggaran negaranya untuk kepentingan diri, keluarga, dan kelompoknya. Kemudian dana hibah yang ratusan miliar bahkan triliunan itu masuk hanya ke yayasannya dan dinikmati oleh keluarganya. Memasukkan pertanggungjawaban keuangan terhadap negara dan membiarkan orang-orang lapar, itulah orang yang anti-Islam. Islam itu kan mengajarkan nilai-nilai keberpihakan pada orang miskin, anak-anak yatim. Artinya pemimpin yang anti-Islam adalah pemimpin yang tidak berpihak pada kepentingan publik, yang membelanjakan belanja negaranya untuk kepentingan yang bersifat koruptif. Itulah pemimpin anti-Islam. ya. Jadi kalau ada misalnya ada tudingan kayak begitu sebetulnya lebih politis betul. Ya mungkin karena simbolisasi saya pakai ikat. Ya kan saya bisa. Kenapa Kang pakai ginian ini? Ini Ya, karena budaya Sunda. Budaya Sunda dong, cincang-cincing pakai kancing secara pakai ikat. Saya kan kalau mau berpolitik begitu bisa pura-pura. Karena ingin kelihatan santri, saya pakai peci, rapi, sering pakai gamis. Setiap hari ditenteng saja ada buat tasbih. Kemudian saya selalu dalam setiap waktu divideokan masuk masjid, divideokan sholat, hadir di majelis-majelis. Kang Dede ini soleh. Apakah kesolehan diukur dari itu? Tidak dong. Kesolehan diukur dari manfaat ketika memimpin bagi kepentingan masyarakat. Selesai. Nah, al-ihsan kan itu ada asumsi. Dan di kita ini orang banyak berasumsi kemudian speak up di media sosial. Seharusnya kan tidak boleh asumsi, analisis. Al-ihsan itu kan diramaikan bahwa ini dana umat. Bukan. Al-ihsan itu ada pejabat zaman itu, wakil sekretaris daerah dan beberapa pentolan tokoh birokrat dan politisi zaman itu membuat yayasan, namanya Yayasan Al-Ihsan, di mana uang untuk buat yayasannya pun pakai uang dari pemerintah. Padahal yayasan. Nah itu kan ada di putusan pengadilannya. Nah kemudian uang dia mendirikan yayasan itu mendapat dana dari Pemprov Jabar. Yang di dana itu waktu itu tidak ada judul